Jadi catering ini adalah sesuatu yang memang bisa dijual. Bisa dijual dari rumah. Artinya apa yang kita lakukan itu dari rumah itu bisa kita jual. Nah, apa yang bisa kita jual? Nah, karena namanya catering tentunya adalah makanan. Ya, catering itu bisa entah itu nantinya adik-adik membuat sebuah rumah makan atau kafe atau sejenisnya di situ dan itu melayani processing catering. Jadi catering itu bisa dilakukan di warung itu, artinya kita menerima pesanan dan kita jual secara langsung. Jadi adik-adik misalnya buat punya warung atau rumah makan, ya di situ bisa melayani catering juga gitu loh. Tetapi di sisi lain adik-adik bisa melayani pesanan. Pesanan artinya kita antar ke tempat biasanya kalau catering itu kan pada acara-acara pernikahan atau mungkin acara-acara yang lain. Jadi yang sekiranya memang butuh makanan yang ekstra luar biasa banyaknya. Jadi itu fungsinya. Ya. Dan catering itu adalah bisnis yang memang bisnis home ya, bisnis rumahan dan itu bisa dilakukan oleh menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya, artinya apa? Artinya saya sendiri saya mas pribadi misalnya tidak bisa masak gitu ya, tidak bisa masak, tidak bisa apa namanya mencicipi makanan dengan ini masakan ini enak atau enggak gitu loh. Secara desainnya, secara fiturnya itu masakan menarik atau tidak gitu. Tapi kita bisa melakukan itu. Jadi kenapa saya menugaskan adik-adik mulai dari sekarang harus berpikir bahwa ini adik-adik nanti harus membuat sebuah project catering. Saya pikir semuanya bisa membuatnya. Artinya tidak harus bisa masak. Kalau memang sudah pintar masak, ya alhamdulillah gitu. Kenapa tidak dijual hasil karya masaknya kan seperti itu. Saya sendiri nggak bisa masak tapi bisa secara otomatis bisa untuk menjual makanan. Ya kalau menjual makanan seperti itu bisa. Ya sekarang bagaimana kan strateginya gitu. Nah, yang pertama yang harus disiapkan sebenarnya adalah kita membuat menu apa sih di situ. Ya, yang mulai harus dipikirkan adalah menunya apa ya gitu. Menunya apa yang harus kita buat yang ya tentunya harus kita kalau bicara menu tentunya kita harus studi lapangan, artinya studi lapangan melihat kondisi yang ada di pasar, bukan pasar biasa tapi pasar yang maksudnya kebutuhan konsumen. Misalnya kalau kita misalnya di daerah kampus ini apa sih yang paling rame dikunjungi gitu loh, entah itu ciloknya atau apa gitu yang mungkin seperti apa atau mungkin bakso atau seperti apa yang paling rame itu apa gitu ya, itu produk makanan atau mungkin kue. Jadi bisa menjual sebuah kue. Kue yang paling laris itu apa sih? Apakah kue tradisional, kue yang sifatnya roti-roti yang modern dan sebagainya. Itu kita survei. Ya, semuanya kita lihat. Jadi kita bisa merumuskan kira-kira menu yang bisa untuk kita jual. Ya tentunya kalau adik-adik punya kemampuan membuat makanan, baik itu makanan kuliner atau mungkin kue, tentunya itu harus dikembangkan. Atau mungkin itu saja yang dikembangkan. Dan kenapa tidak gitu kan? Ya. Artinya kue-kue yang tradisional seperti itu misalnya, ya kita buat semenarik mungkin bentuknya. Ya, selain rasanya tentunya juga semakin bagus, kemasannya juga bagus. Itu tentunya kemasan yang paling bagus. Itu yang perlu dicari. Kemudian kita jual seperti itu. Jadi catering itu apapun bisa dijual. Ya, makanan, kuliner, seperti itu bisa kita jual. Dan itu bisa kita lakukan tentunya. Dan kalau kita bicara tentang apa namanya dari rumah kita menjualnya tentunya harus menunya juga harus menu yang spesifik. Tadi sudah pemasarannya seperti apa, pasarnya seperti apa, ke siapa, konsumen siapa, tentunya harus diperhatikan itu juga. Ya, karena kita tidak boleh melakukan persaingan secara frontal dengan pesaing ya. Kita harus tahu juga pesaing kita siapa di situ. Misalnya di daerah Kalimantan atau di Jalan Kalimantan, di Jalan Jawa itu ada berapa sih penjual cilok di situ misalnya. Di situ ada beberapa spot di situ. Kita lihat. Nah,
Kemudian kita cek kira-kira yang paling ramai itu cilok milih siapa sih? Gitu. Dan waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktu durasinya kapan? Seperti itu. Jadi itu kita membuat sebuah analisis pasar. Siapa sih segmennya? Gitu. Kapan waktunya paling ramai? Kemudian kira-kira rasanya seperti apa? Harganya berapa? Itu harus kita perhatikan. Kalau kita membuat suatu produk ya. Dan catering itu ya bisa seperti itu atau bisa bentuk dalam kuliner, entah itu kuliner makanan ya, makanan di sini banyak sekali kalau di dekatnya kampus. Ya kira-kira apa? Gitu. Makanan yang seperti apa yang kita mau jual. Jadi kita harus merumuskan terlebih dahulu adalah menunya ya. Menunya seperti apa yang kita jual. Kemudian yang kedua itu adalah sarananya. Sarananya itu adalah untuk masak. Kalau memang ada pinter masak di situ, kembangkan. Kalau hemat saya itu kembangkan. Jadi jangan sampai ya mungkin ya kalau kita bicara masakan cookie kok rasanya kok gak enak gitu ya. Kita harus tetap belajar ke berbagai orang gitu. Jadi kadang-kadang masakan kita ini mungkin dirasa kita sendiri tidak enak gitu loh. Tapi orang lain kan berbeda bicaranya. Seperti itu. Jadi berbeda. Kacamata orang kan berbeda-beda gitu loh. Dan itu kalau kita tidak berani dalam tanda kutip berani untuk menyampaikan atau memasarkan ke orang lain, tentunya ya akan hanya kita saja yang menikmati. Dan hanya sebatas itu. Dan kemampuan kita tidak akan pernah berkembang. Sama dengan kayak pisau, kita punya pisau tapi tidak pernah diasah, ya kita gunakan saja ya, otomatis ya tidak akan runcing ya. Seperti itu. Jadi kemampuan kita dengan memasak atau membuat kue misalnya akan semakin terasah dan semakin banyak. Ya, semakin banyak kemampuan kita. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya combine ya. Kita punya kemampuan, kita harus mampu menjualnya, kita punya produk, kita harus mampu memasarkannya. Jadi seperti itu. Jadi sarananya apa? Yang tadi saya sampaikan, sarananya itu adalah peralatan memasaknya, dapurnya. Ya. Kita nggak bisa masak. Apakah harus seperti itu? Harus memiliki sarana. Kita nggak bisa masak. Saya nggak bisa masak. Tapi saya ingin membuka catering. Apakah saya harus membeli peralatan masak? Kira-kira membeli apa enggak ya? Harus beli atau tidak? Saya nggak bisa masak, tapi saya ingin buka catering gitu loh. Tapi apakah saya butuh untuk membeli kompor, membeli panci dan sebagainya? Apakah perlu seperti itu? Kira-kira gimana? Gimana Ina? Perlu. Untuk apa biasanya? Ya, karena kita tidak tahu memasak, mungkin dengan kita membeli peralatan tersebut, kita bisa mulai belajar dari sana. Karena jika tidak membeli, menyewa pun menurut saya tidak efektif, karena itu juga buat usaha kan. Jadi kedepannya dari hasil usaha tersebut mungkin bisa balik modal untuk beli peralatan itu sendiri. Oke, ini kembali lagi. Catering apa perlu modal ya? Setuju nggak ya? Catering itu butuh modal. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju ya, butuh modal ya. Jadi modalnya untuk keperluan pembelian untuk peralatan memasak, kemudian untuk peralatan catering lah seperti itu seperangkatnya itu ya. Ya, seandainya saya nggak punya modal gitu, nggak punya uang saya, tapi ingin membuka bisnis catering, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Saya nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya duit lah. Tapi saya ingin buka itu gitu loh, catering dengan makanan yang saya inginkan gitu loh. Maksudnya saya membuat catering khusus prasmanan misalnya seperti itu. Kira-kira bisa nggak ya? Mungkin dengan DP dari customer dulu, Pak. DP customer ya. DP-nya untuk apa dia? Maksudnya DP-nya itu? Untuk membeli bahannya. Untuk membeli Jadi bahannya ya. kalau ya.
membeli bahan untuk pembuatan makanan yang dipesan nih gitu ya. Oke. Kalau seperti itu biasanya berarti tentunya butuh proses kan ya. Kalau kita DP kan butuh proses ya, butuh proses panjang gitu. Artinya butuh waktu, nggak kita bisa langsung melayani karena kita butuh uang dulu kan gitu ya. Oke. Iya, Ada mungkin pendapat yang lain selain dia? Kira-kira bisa nggak ya? Saya nggak punya uang gitu loh, tapi saya buka ini gitu loh. Atau mungkin sudah ada yang mencoba itu. Ada yang sudah buka catering. Silakan berbagi coba. Siapa ya yang sudah buka catering, usaha catering, atau mungkin sudah memiliki apa ya, bergerak di apa, wirausaha ya, wirausaha mandiri seperti ini. Apakah siapa yang sudah seperti itu? Saya mulai. Sudah mulai dia. Di mana dia? Iya. Di, Itu di rumah saya. di rumah Buka kedai gitu. Di mana itu? Tempat tinggal saya itu di daerah Bromo. Oh, di Sukapura. Sukapura. Iya. Oh, di Sukapura itu ya. Desa Ngadisarinya, iya. Oh, di Ngadisarinya. Yang dulu cerita jual apa namanya? Apa dulu ya dia? Kayak apa? Roti bakar ya? Ringan itu, Pak. Makan ringan ya? Iya, cemilan gitu. Oke. Itu di depan rumah ya? Jadi juga melayani catering pada sekarang ini? Iya, Bapak. Kalau sekarang ini karena saya masih ada di Jember, jadi saya tutup dulu, Pak. Kalau di sana biasanya saya melayani catering untuk piknik breakfast gitu. Oh, kita untuk ya homestay di sana ya? Iya, sama kalau ada yang pesan snack box ulang tahun anak-anak gitu, bisa. Oke. Sebentar. Seandainya membuka peluang bisnis di sini gimana dia? Ya itu saya masih belum mencoba, Pak. Mungkin online dulu kalau mau buka di sini. Artinya kan peluang bisnis itu kan ada ya. Maksudnya di sini dengan kondisi yang pasar yang yang beragam di sini ya, dan itu rata-rata adalah mahasiswa yang mungkin ya tentunya persaingan ya semakin ketat di sini. Tapi kan dia punya produk yang spesifik ya, yang bisa untuk dijual gitu loh. Ya kenapa tidak gitu loh. Itu harus diwujudkan. Ya. Daripada sekarang berarti kan bedanya tidak buka kan sekarang di rumah. Iya, tidak buka. Dan akhirnya kan apa ya nanti buka lagi lama lagi. Artinya gini, merintis sesuatu itu kan kalau misalnya tadi dia buka usaha berapa tahun? Baru setahun lebih, Pak. Baru setahun lebih ya. Silakan Puput kalau mau ke apa. Jadi kalau setahun lebih, berarti mau mulai lagi itu akan berat lagi loh dia. Mungkin dia balik lagi ke mana Ngadisari. Tapi kan nanti mulai lagi kan berat. Karena apa? Konsumennya sudah nggak ke situ lagi. Gitu loh. Jadi nggak berkelanjutan produk yang dia buat itu kan nggak berkelanjutan. Jadi sebaiknya, jadi memang pada saat itu di Ngadisari itu berarti hanya dia saja yang mengoperasionalkan. Artinya dengan orang tua atau gimana, atau hanya ada support pembantu atau yang lain? Iya, sebetulnya itu awalnya saya sendiri, Pak. Terus waktu saya udah mau karyawan, ternyata saya kan punya kakak. Jadi kakak saya itu bisa membantu gitu. Tapi kakak saya ini kendalanya itu kalau saya nggak ada di sana, nggak berani jaga sendiri gitu. Terus jadi saya mungkin kalau saya sudah pulang, insya Allah kayak cari orang lagi gitu, Pak. Biar kalau misalnya saya suatu waktu kesini, kedai itu tetap buka gitu. Ya, itu kembali lagi ya, orang yang dicari itu juga harus tahu standar yang sudah dibuat oleh dia. Artinya standar makanan apa yang sudah dirumuskan oleh dia itu jadi nggak berbeda gitu loh, jangan sampai berbeda ya, atau mungkin lebih standarnya lebih menurun dari dia yang sudah dia berikan seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau memang harus kalau menurut saya pribadi ini sangat penting sekali. Semua adik kan saya pikir punya kemampuan di situ, apa yang sudah dengan yang sudah diinisiasi oleh dia tadi, itu hal yang memang harus dilakukan. Jadi kita apapun sih sebenarnya, saya ngomong apapun, kenapa ini katanya bagian dari
apa ya, keterampilan kehidupan ya. Artinya catering itu kan bekal terampil ya, keterampilan. Dan itu siapapun bisa, maksudnya bukan siapapun bisa untuk membuat catering, artinya bisa masak gitu, tapi setiap orang kan punya bakat sendiri-sendiri, dan itu bisa kita implementasikan, kita jual gitu. Tapi kan ada yang punya kemampuan di nyanyi, kemampuan di sebagainya, itu kan otomatis punya hal yang harus kita apa ya, kita jual gitu loh. Dan jangan sampai dengan kuliah ini ya semua menjadi terpotong, artinya hilang gitu loh, jangan sampai. Tapi kita sebagai mahasiswa harusnya lebih intensif ya untuk berpikir bahwa kita ini harus kreatif ya, kreatif, inisiatif dan sebagainya. Jadi apa namanya, kita harus memulai suatu usaha yang ya ini diinisiasi, dan jangan sampai terputus yang tadi dia sampaikan tadi, sudah setahun tapi akhirnya berhenti karena memang ditinggal kuliah, sedangkan penerusnya kan masih belum bisa gitu loh. Memang harus dicari. Tapi di sisi lain dia juga harus punya kemampuan untuk membuka sesuatu yang ada di sini di Jember misalnya. Artinya kita harus memulai sesuatu yang mungkin di rumah. Artinya gini loh, saya ini punya kemampuan di rumah sudah bisa menjual seperti ini. Dan saya ingin mencoba di Jember misalnya ya, dengan kondisi persaingan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga menjadi tantangan. Artinya kita nggak bisa menerapkan strategi yang sama di Ngadisari misalnya, tapi kita punya strategi khusus yang ada di Jember. Makanannya mungkin ya agak ya di pola lagi ya, mungkin dia punya makanan yang di sana seperti ini, tapi di sini juga harus berbeda, price-nya juga harus berbeda tentunya, itu harus diperhatikan, dan itu tantangan. Kalau menurut saya jangan sampai di sini nganggur gitu loh, tapi di sini kuliah kan online ya, seperti dia sambil misalnya sambil jualan, atau teman-teman yang lain sambil jual, sambil kuliah, sambil dengerin, kadang-kadang kan kameranya di off kan semuanya kata itu. Dia sambil jualan enggak masalah sebenarnya, kan kuliahnya masih daring nggak seperti itu. Kan gitu ya. Sambil kadang-kadang nggak dirungokne kok dosen yang ngajarin gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus kreatif ya. Saya hanya berpesan seperti itu. Siapa ya kemarin ya? Ada yang sempat, saya juga apa namanya, mau berhenti kuliah karena memang bapak ibunya ada kendala ke ekonomi, sehingga saya miris juga, aduh ya Allah, kan seperti itu. Sempat curhat sama bapaknya juga, kendalanya seperti ini, itu kasihan juga. Ya, semoga saya doakan semoga bapak ibunya ada rezeki yang lain gitu, sehingga anaknya ini bisa lanjut kuliah. Sempat mau putus, saya hanya sifatnya hanya mewanti-wanti jangan sampai, karena kuliah itu juga sangat penting ya. Ya seperti itu. Jadi ya mungkin dari kita sendiri, si anak juga harus memiliki apa namanya, menggali kemampuan diri sendiri. Tidak hanya di catering, tidak hanya di apa namanya, kemampuan yang lain. Ada punya kemampuan di bahasa asing, coba wis buka gitu misalnya lembaga kursus, apa bukan lembaga kursus, tapi yang private lah ya, kursus private apa gitu. Punya kemampuan karena sering lihat drakor misalnya, pinter bahasa Korea, ya buka les Korea kan sekarang banyak ya gitu, seperti itu. Kenapa tidak? Apapun yang bisa kita lakukan bisa kita jual. Ya seperti ini. Ya coba ini mungkin ini menjadi tantangan saya tantang adik-adik semua untuk mendirikan sebuah catering. Ya, grup lah, tidak perlu individu, saya nggak perlu individu, tapi grup kelompok ini untuk membuat sebuah catering. Silahkan, mulai dari sekarang silahkan. Dan nanti di akhir sesi nanti kita bagi kelompoknya. Saya ingin dari sekarang mungkin ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Gede, Bapak. Gede, oh gede ada ya, Aina? Halo Gede? Ada, Pak. Oke. Gede, tolong dibagi ya kelompoknya sekalian mulai dari sekarang. Tidak usah urut ya, jangan urut apa namanya. Gini aja wes, sesuai dengan NIM-nya, urut NIM-nya aja dah, biar enak gitu ya, biar enak dah, aku penilainya juga gitu. Jadi sesuai dengan NIM-nya, 5 anak satu kelompok ya, nanti 5 anak satu kelompok, itu 5 anak satu kelompok, dan itu mulai dari sekarang mulai difikirkan, karena pertemuan ke depan ini selama beberapa kali pertemuan ini saya akan bahas catering semuanya,
Dan kita harus bisa mewujudkan sebuah catering, ya, catering yang memang tidak hanya cateringan, tapi memang bisa untuk dijual, ya seperti itu. Harus bisa, makanan harus bisa dijual. Untuk makanan, minuman, monggo terserah apapun sudah dipikirkan. Ya, oke. Saya tadi Gede bisa ya, sudah ya nanti disampaikan ke aku nggak apa-apa ya, Gede ya. Nama-namanya, kelompoknya ya, ada beberapa kelompok di sini. Ada 30 di sini, ada 32 anak, 30-an ya. Nanti dibagi 5. Seperti itu. Oke, tadi sudah ada yang sharing, Nadia. Mungkin ada yang lain, dia tadi sudah sharing. Siapa lagi yang punya usaha lagi? Yang wirausaha, tidak hanya di catering, tapi usaha yang sudah membuka usaha. Silakan sharing di sini. Siapa? Aina kayaknya jualan ya, itu Aina ya. Jualan baju kayak Aina itu ya. Iya dulu Pak, sempat jualan onset. Oh iya, itu jualan. Itu tak masalah, itu yang penting. Itu yang kenapa tidak gitu online gitu ya. Itu kan juga itu bukan catering sih, tapi cuma kan bagian dari usaha wirausaha atau wirausaha atau wirausaha ya. Kalau wirausaha kan kita membuat sendiri ya, mengusahakan produk sendiri, tapi kalau swasta ya seperti itu. Base-nya online. Kenapa tidak? Ya. Oke. Jadi step tadi saya langsung skip aja lagi ya. Step tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita ini memang harus punya ya, modal itu memang harus ada. Ya, kita nggak bisa lepas dari keuangan. Artinya saya nggak bisa masak, ya saya nggak bisa masak. Tapi saya ingin mendirikan sebuah catering prasmanan. Tentunya kita harus cari orang. Ya, cari orang itu siapa gitu loh. Yang paling enak itu siapa sih? Saudara kita, tetangga kita yang memang pintar masak. Kenapa tidak kita kerjasama? Karena apa? Poin penting catering itu adalah kerjasama. Jadi kerjasama. Jadi kita ini makanya pinter-pinter bersilaturahmi, pinter-pinter berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Ya, artinya orang lain tuh ya bagi mitra kita gitu loh, mitra kita yang kerjasama dengan kita. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik, makanan kita yang mungkin ya dalam tanda kutip grade-nya di bawah pasar yang lain gitu. Tapi kalau kita komunikasi dengan mereka baik, ya mereka kan tetap menggunakan produk kita sambil kita terus berinovasi produk kita seperti apa, meningkatkan kualitas produk kita seperti itu. Jadi memang harus berkomunikasi yang baik, jaringannya itu harus bagus. Oke, kita membuat misalnya dia tadi membuat makanan yang enak sekali, di Ngadisari nggak ono kasarannya sudah, sebromo wes nggak ada yang ngalahkan. Tapi komunikasi dia itu kurang bagus, jadi sama aja bohong. Siapa yang mau ke sana gitu? Jutek misalnya melayani tamunya, jutek melayani telepon pelanggannya enggak kayak gitu ya. Artinya ya siapa yang memakai? Siapa yang membeli gitu. Gitu loh. Kita harus memang ya charming ya. Bahasa Inggrisnya charming, bahasa Indonesia apa ya? Apa bahasa Indonesia charming itu ya? Ya, cari muka lah ya seperti itu ya, cari muka gitu ya, charming cari muka. Yang artinya memang kita ini harus pintar-pintar berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Ya. Siapa pelanggan kita? Di sini ada 30 orang. Anggap ini pelanggan kita sudah. Pelanggan kita ini adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ini yang paling terdekat ya. Ya. Jadi pelanggan kita ini adalah teman-teman kita. Kalau kita punya produk ya kita coba kita jual ke teman-teman kita kan kita kan saling mengenal dengan baik gitu lah ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya kita perlu modal, tapi yang penting itu adalah kita cari jaringan siapa yang masak gitu lah ya. Masak itu tidak harus di rumah kita gitu loh. Namanya catering itu kan orang itu kan nggak perlu melihat si pelanggan, saya ingin melihat dapurnya kan nggak mungkin gitu loh. Saya ingin melihat proses pembuatannya kan nggak mungkin. Saya nggak pernah dengar itu. Mungkin kita melihat saya ingin pesan makanan berapa kotak, gitu, tolong diantar jam sekian, tepat waktu misalnya, itu aja. Mungkin kita ini bisa ngambil kok. Kasarannya kalau saya nggak bisa masak gitu lah, saya nggak bisa masak, tapi
saya cuma pingin membuat catering, saya kayak Gojek, kayak Grab gitulah. Saya pesen, saya menerima pesanan, saya ngomong ke saudara saya yang bisa masak, kemudian saya ambil barangnya tepat waktu sekian gitu loh. Kita antarkan, kita dapat uang, itu namanya kayak seperti Grab ya, atau mungkin GoFood ya, seperti itu. Jadi kita sifatnya seperti itu. Kalau kita nggak bisa masak gitu loh ya. Tapi kan kita dapat fee, keuntungan. Nah, fee-nya itu berapa? Harga makanan yang ada di saudara kita berapa? Misalnya ada 10 kotak, ya, dihitung misalnya 15.000 ya. 15.000 itu sudah untung misalnya 5.000 misalnya, kita bagi gitu loh. Dagingnya yang bagus, artinya ke Bude misalnya, ke Budenya. Bude, saya ada pesanan 10 kotak. Tolong dibuatkan 10.000 gitu. Tapi kita jualnya 5.000 seperti itu. Kita kan bisnisnya seperti itu. Kenapa tidak? Gitu. Ya kita sifatnya adalah memasarkan. Nah, kembali lagi daripada Budi artinya diem aja di rumah, hanya masaknya untuk suaminya saja kan gitu. Lebih baik kita juga menjualkan produknya beliaunya. Nah, satu yang paling penting itu adalah ya pemasaran websitenya itu. Nah, selain harga tadi, price-nya, ya tentunya harganya kita harus lebih murah. Bukan lebih murah sih, saya bilangnya kompetitif ya, harganya kompetitif gitu lah. Harga kompetitif itu artinya yang sesuai dengan, oh ini layak lah dengan harga yang segini. Misalnya 15.000 kok enak gitu lah, jika dibandingkan dengan yang lain gitu. Kita harus juga memberikan sebuah perbandingan gitu. Kenapa tidak? Ya. Selain harga tadi, tentunya adalah website, ada media sosial. Nah, itu penting. Jadi ini tugas kelompok itu membagi tugas sendiri-sendiri. Ya, ya. Jadi yang membagi tugas ada yang jadi kita ngobrol dulu di internal kelompok kita. Kira-kira kita membuat menu apa? Ya. Kita mau jual apa? Menu apa? Kuliner kah? Atau bentuk apalah? Ya, monggo terserah di internal. Kemudian kita lihat kira-kira yang paling di media sosial atau yang paling dicari orang itu apa sih makanannya gitu misalnya. Kalau memang masih belum menemukan menu gitu ya, cari yang paling banyak dicari itu apa sih oleh konsumen gitu. Kenapa tidak kita masukin langsung ke produk itu, atau mungkin produk-produk yang memang kita spesifik, atau mungkin kita punya produk yang khusus yang mungkin orang lain tidak punya. Nah, kenapa tidak kita langsung pasarkan, kita tawarkan, kita perkenalkan seperti itu. Ya, setelah kita menemukan jenis produk itu, kita coba rate harganya berapa sih gitu loh. Kira-kira harganya sekian ini seperti apa, dan itu harus ditimpali dengan strategi bisnis. Misalnya beli dapat berapa, atau mungkin seperti apa kalau beli berapa porsi dapat apa kan gitu. Kita namanya strategi bisnis ya. Atau mungkin diskon berapa persen kan kita nggak tahu ya. Monggo itu menjadi ya prerogatif dari kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus punya media pemasaran. CP-nya siapa? Ya, CP-nya itu artinya yang melayani komunikasi yang enak tentunya, bukan tipikal anak yang tidak bisa ngomong gitu loh. Apa kalau bahasa Jawanya ndrabus ya, ndrabus bukan ya. Yang pintar ngomong gitu loh, yang pintar ngomong untuk menjelaskan bahwa produk ini enak gitu loh, secara oral, secara komunikasi seperti itu. Dan itu dipilih dari 5 anak ini siapa, dibagi tugas, siapa yang bagian membuat website, siapa ada media sosial ya, websitenya kan gratis ya, sudah ada kan, dulu sudah diajarkan membuat website gratis. Kemudian foto-fotonya apa, produknya apa. Nah, kemudian siapa yang menganalisis pasar, ya, menganalisis pasarnya siapa, yang menentukan menu makanan, ya, seperti apa, yang berkoordinasi dengan siapa yang memasak gitu. Kalau memang tidak bisa masak di 1-5 anak ini tidak bisa masak dewe gitu loh, ya sudah kita cari orang gitu ya untuk kita ajak kerjasama. Jadi 5 anak itu saling melengkapi. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri. Jadi seperti itu, dibagi sendiri dengan baik. Artinya jangan sampai 5 anak ini yang bekerja cuma 2, 1, kasihan juga ya, kasihan. Jadi seperti itu. Dan itu saya ingin produknya adik-adik
bukan hanya sebatas tugas, tetapi bisa untuk dijual. Artinya bisa mendapatkan, jangan berpikiran aku kudu untung sekian, jangan. Wong kita ini masih menginisiasi bisnis. Namanya kan inkubator bisnis ya, mengawali sesuatu, menginisiasi. Dari situ kan kita belajar, oh bisnis kita ini kurang apa sih, kurang kemasannya seperti apa. Jadi kurang menarik di mana gitu, rasanya apa, gimana. Jadi kita bisa evaluasi dalam 1 tahun seperti itu. Jadi itu adalah proses. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Aina. Izin bertanya Bapak mengenai lainnya pripun ya Pak. Mungkin apakah per step gitu seperti itu Pak. Mungkin pada minggu ini kita diharuskan sudah mempunyai ide apa seperti itu, minggu depannya kita sudah menjual gitu seperti itu, atau langsung satu kali di plan seperti itu Pak. Ya, jadi gini, ini juga kesalahan saya pribadi sebenarnya. Ini kan harusnya pertemuan keberapa ya? Jadi memang saya push di minggu ini sebenarnya kan harus, tadi sudah disampaikan Aina, benar sekali ada step by step, tapi kan ini kan melangkah cepat ya karena memang ada proses ya. Ya mungkin kita ini langsung aja eksekusi, kira-kira dari teman-teman ini semua satu kelompok ini kira-kira apa yang harus dilakukan ya, artinya menjual apa dan sebagainya. Kan step-step ini pasti akan langsung secara otomatis akan terlampaui ya. Ya memang karena memang minggu depan sudah berganti dosen lagi. Ya, insya Allah sudah berganti dosen lagi. Jadi makanya saya maraton gitu, dalam artian maraton memang nggak apa-apa kalau memang dibuat step by step, ya adik-adik harus siap gitu, artinya step by step karena memang minggu depan sudah harus berganti dosen ya. Dan itu step by stepnya yang tadi disampaikan ini itu benar sekali sebenarnya, harus ada bagaimana sih minggu ini merencanakan apa sih, kemudian yang kedua bagaimana ini menginisiasi, menganalisis pasar dulu atau kita produk dulu dan sebagainya. Jadi harus seperti itu sebenarnya. Tapi ya gitu, kita ini maraton gitu loh. Karena minggu depan sudah berganti lagi ke ke Mas Indra. Jadi berganti lagi udah dosennya. Jadi seperti itu. Makanya harus maraton, kalau bisa memang dalam minggu ini sudah bisa menciptakan sebuah produk catering. Kalau usah banyak-banyak, produknya satu aja. Kan gitu, nggak perlu banyak kan produknya. Kita nggak usah produk yang macam-macam gitu loh. Kalau bisa ya, kalau memang ada siap dengan produk bermacam-macam, ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Artinya satu produk aja tapi bisa dijual ini. Karena kita harus focusing pada satu produk. Kita jangan sampai kita merambah berbagai multi segmen, tapi akhirnya kita kesulitan di situ. Tapi kita menyasar satu segmen tertentu, targetingnya itu siapa? Itu anak sekolah, usia anak-anak SD atau apa? Karena makanan kita kan mungkin makanan seperti apa ya? Monggo, itu dia dianalisis sendiri. Nah itu kalau bisa dalam minggu ini, mungkin di hari apa kita mungkin kuliah lagi ya, itu sudah selesai, sudah bisa membuat sebuah produk baru. Kalau kita buat website, media sosial kan mudah, ya tinggal seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi, Pak, ini pertemuan keberapa, Pak? Sebentar ya, tak tanya ke Pak Opik ya. Karena kemarin Mas Indra bilang ini harus berapa kali pertemuan harus jadikan satu gitu loh. Karena kemarin sempat off berapa waktu? Berapa lama? Maksudnya berapa minggu off? Ya, berapa lama? Ini baru kena Mbak 7.
Berapa lama? Yang ini kemarin off, vakum? 10 ya? Ini pertemuan 10 Pak Apik. Rata-rata 10 pertemuan. Rata-rata pertemuan ke-10. Saya ini lagi pertemuan ke-6. Iya kan ya? Berarti ini harus ke-10. Jadi 6, 7, 8, 9. 10. Ya. Jadi ada 5 kali pertemuan. Kan gitu ya. Ya mohon maaf saya ini sebenarnya saya salah karena saya kurang komunikasi sehingga kurang apa ya, tidak terbengkalai seperti itu. Jadi dalam minggu ini harus menyelesaikan 5 kali pertemuan. Iya 5 kali Pak nggih. 5 kali pertemuan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya tidak step by step ya karena memang ya ini karena kita kondisionalnya seperti itu ya otomatis kita harus mampu membuat sebuah project. Ya memang harus mulai muncul di minggu ini. Berapa? Apa itu? Ya sudah itu pokoknya itu dari Pak Opik ini sudah menyampaikan seperti itu. Jadi ya itu dalam minggu ini harus berapa kali pertemuan lagi. Jadi ada 5 kali pertemuan dalam minggu ini. Ya seperti itu. Jadi ngoyo ini. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa ya. Kita ikuti aja iramanya. Jangan sampai karena minggu depan Mas Indra yang mengisi untuk CNP ini. Oke, gitu Aina ya. Mohon maaf ya, memang tidak by step ya, karena memang kalau bisa langsung menginisiasi produk dan bisa menjual, ada yang makanya saya ngomong harus membagi tugas. Tugas artinya dibagi sendiri, kira-kira siapa yang bagian ini, bagian itu, dan sebagainya. Dibagi sendiri. Ini adalah bagian dari penilaian saya, dan itu saya harap tidak hanya sebagai tugas, tetapi ini adalah bagian dari membangun jiwa wirausaha. Ya, membangun jiwa usaha. Entahlah nanti apakah ini diteruskan atau tidak, itu monggo terserah. Jadi semua kan itu. Kalau memang bisa diteruskan, kenapa tidak gitu? Jangan sampai terputus dari mata kuliah ini. Kenapa tidak? Semuanya harus diusahakan. Karena kondisional sekarang saya sampaikan ke teman adik-adik semuanya. Kondisi sekarang ini tidak bisa dipastikan. Siapapun sudah tidak bisa dipastikan. Kamu harus benar-benar kita ini ekstra. Jangan manja-manja. Jangan dibuat diri kita ini manja. Jangan hanya tergantung pada orang tua, ya gitu ya. Saya miris kalau mendengar seperti itu. Saya miris, saya nggak pingin adik-adik ini yang sudah kuliah ini sejauh ini harus turun ya, artinya tidak melanjutkan studi. Jangan sampai seperti saya nggak mendoakan semuanya sampai tuntas sesegera mungkin, jangan sampai menunda semuanya. Jangan sampai ada yang sampai ketinggalan, TA-nya sampai ketinggalan, seperti itu. Ada beberapa anak kakak tingkat itu. Saya juga miris juga, sampai sekarang hampir DO juga, kasihan ya, orang tuanya juga sampai detik ini membiayai mereka, kasihan juga. Jangan sampai saya mendoakan semuanya lancar semuanya. Jangan sampai berpaku pada sesuatu hanya nilai saja yang kita kejar, tapi sesuatu yang seperti ini. Saya ingin kemandirian adik-adik semua, seperti itu. Saya pikir tidak memberatkan tugas ini, saya pikir hanya bagaimana adik-adik mengemasnya dengan sebaik mungkin, berkreasi, berinovasi di situ. Itu saja. Saya nggak ingin memberatkan, tapi ini adalah bagian dari penilaian kehidupan. Ya, saya ingin seperti itu. Nanti masalah gimananya nanti ke depan. Oke, Aina, seperti itu ya. Izin bertanya lagi, Bapak. Iya, silakan. Apakah kita ada target khusus harus menjual berapa produk seperti itu? Kemudian yang kedua, untuk pengumpulannya kita mengumpulkan dalam bentuk apa gitu Pak? Apakah dalam bentuk proposal atau barang jadinya langsung, produk jadinya langsung? Jadi gini, saya pinginnya dalam bentuk dokumentasi, tentunya dokumentasi ya. Kalau kita membuat sebuah produk, otomatis kan dokumentasi. Sebenarnya kalau saya bilang dokumentasi itu juga lemah. Adik-adik bisa membuat sebuah produk itu kita coba dianggap sebagai diider kemana, atau kita ngirim kemana, terus difoto, kemudian kita ambil kemana lagi, kita foto, dan sebagainya itu juga. Tapi kan itu bisa, adik-adik bisa lakukan. Caranya hanya coba mengejar nilai itu bisa dilakukan. Tapi saya nggak ingin seperti itu. Jadi saya ingin semuanya ya
memang bekerja apa adanya, bekerja semaksimal mungkin. Artinya memang saya ingin punya produk, saya ingin menjualnya dengan sebaik mungkin, bukan hanya produk hanya sebatas untuk nilai. Gitu. Saya nggak ingin seperti itu. Target penjualan itu saya serahkan sepenuhnya ke adik-adik semua, karena saya nggak ingin memaksakan. Semua target ya, target. Tapi record itu kan kelihatan. Record penjualan kan pasti kelihatan, ya kan? Record pemesanan kan pasti kelihatan. Pemesanan lewat apa misalnya? Lewat HP, by WA misalnya, seperti itu. Kan ada recordnya. Itu coba di screenshot. Itu bagian dari penilaiannya. Ya, pemesanan, kemudian di situ nanti ada kolom namanya saran, kritik dan saran. Jadi setiap pelanggan itu harus kita mintakan kritik sarannya. Jadi WA saja, di screenshot saja. Memang ini lemah, menurut saya ini lemah sekali. Adik-adik bisa menipu, artinya teman yang lain bisa mengirimkan itu ke teman yang lain. Tidak masalah. Tapi kan bukan tujuan saya untuk seperti itu. Tujuan saya adalah membangun kemandirian adik-adik semuanya. Itu nanti dalam bentuk dokumen. Ada fotonya, ada foto makanannya, ada foto bentuk pemesanannya, ada bentuk kritik dan saran dari pelanggan seperti apa. Jadi misalnya makanannya kurang pedas misalnya, kurang ini kemasannya sebagainya. Itu kan tergantung. Jadi saya tidak ingin mengejar target, tapi bagaimana adik-adik bisa memulai sebuah inisiasi bisnis yang bagus. Jadi seperti itu. Ya, catering harus mulai sekarang mulai dipikirkan. Karena ini adalah usaha rumahan yang bisa dilakukan, mungkin adik-adik bekerja di tempat yang lain, tapi bisa dilanjutkan gitu lah. Seperti tadi dia sampaikan, di rumah sudah membuat, tapi di sini di Jember ya bisa mengusahakan kembali gitu lah, dengan belajar sambil belajar dan sebagainya. Seperti itu. Saya pikir itu. Jadi tidak ada target yang enak ya. Jadi kita harus tapi ya saya pengen ya kalau mengejar nilai sih saya nggak pernah ngasih nilai yang jelek kan. Insya Allah saya nggak pernah ngasih nilai yang jelek, pasti di atas 80. Tapi gitu, saya nggak pingin kita hanya mengejar nilai, tapi sesuatu yang pengalaman-pengalaman seperti ini yang harus kita kejar. Portofolio kehidupan ini yang harus kita kejar. Jadi kita nggak hanya mengejar nilai, tapi sesuatu yang pengalaman. Oh, aku pernah pengalaman menjual ini. Oh, aku tahu seluk-beluknya seperti ini, strateginya seperti ini, nggak tahu. Gitu. Kenapa tidak? Mumpung masih awal. Ya, gitu ya. Itu Aina ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tadi ada siapa lagi yang raise hand? Siapa? Saya, Pak. Iya, silakan. Ya. Mohon maaf, Pak. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum bisa ke Jember dalam minggu ini, bagaimana, Pak? Jadi gini, tidak usah kita harus ke Jember, enggak. Catering itu dari rumah kan. Betul enggak ya? Usaha catering itu dari rumah kan. Kita mengawal dari rumah, kita mengusahakan sesuatu dari rumah. Kenapa saya tadi bilang, saya nggak bisa masak. Saya nggak bisa usaha apapun, tapi saya bisa ingin buka catering gitu. Caranya gimana kan gitu ya. Misalnya di situ ada saudara pintar masak, ada tetangga yang pintar masak, kita usahakan seperti itu. Jadi tujuan kita, kenapa saya tadi ngomong bagi tugas, ada yang bagian promosi. Artinya ada yang mengambil foto dokumentasi, videonya pembuatan saya seperti itu. Itu kan bagian dari promosi. Masukkan ke dalam website. Ada yang membuat website, ada yang membuat media sosial, ada yang menulis deskripsinya seperti apa. Ya, itu dibuatkan masing-masing. Jadi masing-masing bagi tugas. Ada yang menjual produknya, siapa yang ditunjuk. Ada kan kelompok itu tidak harus di rumah di Jember, enggak. Tetapi kelompok ada yang misalnya dia kebetulan ada di Jember. Siapa lagi satu kelompok lagi misalnya di mana Afrizal di mana di Semarang misalnya, atau mungkin Dita di mana di Jakarta misalnya. Ini kan semuanya bisa jadi satu kelompok. Kenapa tidak? Karena kelompok kita kan berdasarkan NIM kan, bukan pilihan kita, tapi NIM. Nah, itu adalah kita bagi tugas di situ. Bagi tugasnya siapa? Di masing-masing itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Masing-masing anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri.
aku iso kalau cuma jualan aku bisa misalnya. Yang satunya lagi aku nggak iso jualan, aku bisanya cuma misalnya untuk menulis atau memfoto ya atau seperti apa. Yang satunya lagi di sisi yang lain, aku punya channel di sini, jaringan untuk dimanfaatkan, kenapa tidak? Jadi bagi-bagi tugas sendiri. Tidak harus ngumpul, saya nggak suka ngumpul, harus ngumpul, tidak suka. Tapi memang harus punya komunikasi yang baik bersama 5 anak ini. Jadi seperti itu. Jadi masalah keuntungan ya nanti lah urusan itu urusan yang lain. Tapi yang jelas kita punya produk kita jualkan. Kasarannya gitu. Karena kita kecuali makanya aku bilang, kalau kita punya kemampuan di situ, misalnya dia tadi punya kemampuan memasak, ya kenapa tidak kita harus menjual produk kita gitu, buatan kita, bukan kita menjual produknya saudara. Kalau kita di kelompok itu 5-5-nya tidak ada yang bisa masak, ya pantas. Gitu loh. Pantas artinya tidak perlu kita harus memasakkan kudu masak, ya malah nggak laku, masakannya makanannya nggak enak, kasaran gitu. Kecuali kalian punya track record, kita sudah pernah memasak dan rasanya kita menurut 5 orang atau 10 orang atau 20 orang, makananmu enak gitu loh. Kenapa kok nggak dijual? Gitu. Itu beda lagi. Itu ya. Bisa dipahami ya kayak gitu ya dia. Jadi nggak usah ngumpul, tetapi bagaimana 5 anak itu membagi tugas sendiri-sendiri. Siapa yang bagian menjual, siapa bagian anak gitu. Sudah jelas gitu ya. Oke, ada lagi selain dia? Sama-sama. Selain dia tadi ada lagi? Saya nggak memberatkan ya tugas ini ya. Kira-kira nggak memberatkan ya? Tidak, Bapak. Ya, insya Allah tidak. Saya pikir ya tidak memberatkan karena memang kita basisnya adalah skill ya, keterampilan. Keterampilan apa? Komunikasi, keterampilan bagaimana mencari jaringan, keterampilan macam-macam lah di situ. Basisnya seperti itu. Jadi jangan sampai ini menjadi suatu beban sehingga menjadi stres. Aduh, kok saya nilai gitu? Enggak, jangan sampai. Saya ini sifatnya tidak terlalu strict ya, tidak terlalu kaku. Siapapun bisa mengusulkan apapun itu ya. Kenapa tidak kita carikan solusi di situ? Saya nggak harus ini harus seperti ini enggak. Yang penting adik-adik semua menikmati, enjoy dengan kegiatan ini, tugas-tugasnya seperti itu. Kenapa tidak? Saya lebih seperti itu. Oke, sudah absen semua? Sudah ya, nanti saya klik. Ada yang izin hari ini? Saya nggak perlu absen satu persatu. Saya pikir semua sudah dewasa lah untuk apa ya? Ya nggak perlu lah saya harus seperti itu. Bukan anak-anak lagi. Oke, ada hal yang dipertanyakan lagi atau mungkin masih belum jelas? Silakan. Mohon maaf Bapak, jadi kesimpulannya deadline-nya ini dalam minggu ini nggak Bapak? Sebelum minggu depan? Iya, minggu ini. Tapi masalah penjualan itu kan proses ya. Saya nggak masalah penjualan, tapi ada progresnya itu yang progresnya memang jelas, artinya websitenya sudah jelas, ya, media promosinya atau media sosial sudah dibangun, ya, fotonya sudah ada. Kalau ada video TikToknya misalnya, ya kenapa tidak, gitu ya. Itu prosesnya udah kelihatan. Masalah nanti jualan kan ada proses, karena itu penilaiannya di UTS, di UAS. Ini saya penilaian di UAS di akhir ya, karena sudah masuk setelah pasca UTS ya, berarti kan penilaian nanti di akhir. Nanti saya nilai di akhir. Saya nilainya di akhir, tapi di dalam minggu ini itu juga harus ada progres yang signifikan karena memang ini mencakup 5 kali pertemuan. Otomatis harus ada progres yang signifikan. Masalah penjualan, ya itu urusan nanti sambil jalan. Nanti saya lihat progres penjualannya seperti apa. Tapi saya nggak mengejar target. Monggo silakan, adik-adik menentukan targetnya. Seperti itu. Ya semoga ini tidak memberatkan, tidak menyulitkan adik-adik semua menikmati dengan sebaik-baiknya. Oke, gitu Aina ya. Iya Bapak. Oke, sama-sama. Ada lagi atau mungkin cukup?
Oke, kalau memang cukup, sudah tidak ada lagi, semoga ini membawa barokah bagi kita semua, dan ini menjadi sebuah stimulus yang positif buat adik-adik semua untuk merancang apa sih ke depannya seperti apa gitu lah ya. Tidak hanya buka kader dengan usaha-usaha yang lain, atau mungkin sudah punya usaha tinggal mengembangkan lagi, silahkan. Alhamdulillah kalau sudah mulai inisiasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan lagi atau mungkin masih mengganjal, silakan WA saya. Insya Allah saya telah membalas, mohon dimaafkan, nanti mungkin ya pasti insya Allah saya balas, semuanya. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan buat adik-adik semua, Bapak Ibunya sehat, rezekinya doa dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.